Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas saya sebagai tukang servis, di samping memberikan edukasi secara teknis masalah problem yang dihadapi di alatnya pelanggan, saya juga seringnya memberi edukasi masalah, misalnya masalah ongkos. Teman-teman, masalah ongkos itu suatu masalah yang sensitif. Menurut saya, murah dan mahal itu relatif. Seringkali ketika saya mengerjakan suatu pekerjaan bersama palik saya, misalkan untuk perbaikan, karena memang pekerjaan itu langsung ketahuan permasalahannya, kita kerjakan dengan cepat. Apa jawaban palik saya? Jangan dikerjakan cepat-cepat. Kalau cepat kita utek-utek yang lain dulu aja. Karena apa? Kalau kita kerjakan cepat nanti ongkosnya murah. Teman-teman, fenomena ini sudah sangat umum menurut saya dan menjadi suatu lingkaran setan. Banyak teman-teman tukang itu seringkali akhirnya mengerjakan hal yang seharusnya tidak perlu dikerjakan, membongkar sana sini, diutek sana sini. Karena apa? Kalau dikerjakan dengan cepat, itu rata-rata pelanggan akan memberikan ongkos yang murah. Sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Tentu saja ini tidak semuanya, tapi sebagian besar pelanggan itu rata-rata memiliki pemahaman seperti itu. Jadi kalau tukangnya itu mengerjakan dengan cepat, tidak ada hal-hal atau tidak ada bagian part yang diganti, maka dianggap itu pekerjaannya ringan dan cukup diberi ongkos yang murah. Itu tentu saja berbeda teman-teman ketika saya menangani di suatu industri, atau teman-teman yang maaf ini dari pelanggan saya yang Cina. Itu mereka rata-rata sangat menghargai profesionalisme. Karena apa? Mereka rata-rata bekerja di industri. Semakin cepat permasalahan selesai, semakin produksinya bisa berjalan. Jadi tukang yang cepat seperti saya itu menemukan permasalahan dengan cepat, justru malah dihargai dengan diberi ongkos mahal. Saya bukan tukang yang pilih-pilih teman-teman, jadi bukan. Jadi pengertiannya saya memang memberi semacam edukasi pelanggan. Hargailah pekerjaan apapun itu, justru yang cepat itu menurut saya karena tukangnya teliti, segera menemukan inti permasalahan. Tidak perlu diganti, ya memang karena tidak ada yang diganti. Jadi intinya tolong dihargai kejujuran. Kalau memang tidak ada diganti, ya justru harusnya bersyukur pelanggan, memang alatnya tidak perlu diganti. Jadi memang kita tidak akan mengganti atau bilang menservis sesuatu alat yang memang tidak rusak. Karena itu apa? Karena suatu saat itu nanti akan menjadi bumerang. Di video kali ini ada problem water heater washer yang tidak menyala. Cukup singkat cara pengerjaannya, tapi di akhir video justru saya menemukan kuncinya, ya karena kita teliti sedikit berkeliling melihat ternyata kuncinya ada di situ, letak permasalahan penyebab utamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ada perbaikan washer Pak ini ya. Washer water heater low pressure. Kita langsung dengarkan suaranya. Permasalahan tidak menyala. Ini ada booster. Nah, cukup. Kita tes kerannya seperti ini. Pemantik ada solenoid membuka biar lebih terdengar. Nah, kebetulan saya tidak bawa selang, harusnya saya bawa potong di sini langsung ditiup, tapi ini terdengar Pak, ini sudah buka solenoid. Ya, insya Allah masalah regulator ini langsung dipasang. Kita tinggal bijinya yang baru, nanti saya buka di sini, ngowoskan dulu ini. Loh, kenapa ya ngono-ngono ini? Ngawas nih Pak. Oke, nah ini teman-teman, ini pakai wind gas ya. Ini saya sering bermasalah ini pakai wind gas ini. Nah, masalah nanti kita lihat permasalahan di mana. Biasanya ya ini cukup panjang selangnya, sekitar apa ini 4 meteran. Jadi ini kendalanya kemungkinan ini mengunci peloran. Nah ini prosedurnya udah bener ini, diketok-ketok ini.
Cobi. Nggih, bentar. Harusnya ini, Pak. Nah, yang di sini tuh, Pak, sampai bunyi pelorannya. Nah, oke. Atas. Sini. Ya. Ini turun, kadang belum turun. Sepertinya sudah menyala. Ya, problemnya seperti itulah. Nyala, Pak, ini, Pak. Yakin moro-moro mati maling ngoten. Boten, Pak. Penyakitnya baterai itu hanya di regulator. Berarti kang pundi niku penyakitnya? Penyakitnya regulatornya ngunci. Sawah itu aja, teman-teman. Jadi kalau sudah titik-titik itu urutan kerja ya. Titik-titik tag. Jadi titik-titik itu pemantik. Nggih. Tag itu membuka kerannya LPG, Pak. Itu urusan selesai. Jadi permasalahan di regulator yang Apa masalahnya kang? mengunci. Padahal niki masih Nggih. nggih murup ngeten. Nggih. Ngoten kan bengi moro kula damel. Ngunci lagi. Ngunci Jadi lagi. digantos regulator. Ngoten. Bini. Boten saged. Tidak bisa syukuran. Tidak terjamin. Tidak bisa jamin. Oh gitu. Ono sing merek nggak Kosangas bisa, ada yang pakai kula damel win tapi sing model ombo lami bisa. Oh gitu. Nggak bisa buat patokan. Kula mah nggak berani merek. Sementara ini kula damel Starcam. Nggih. Sing klaim-klaiman itu, Pak. Nggih. Tapi problemnya saya bilang ini washer nggak ada masalah. Kita tes lagi. Seperti itu, teman-teman ya. Saya butuh hanya 5 menit beres ini. Bukan, jadi kita mengetahui penyakitnya itu yang penting. Jadi kalau memang ini tidak rusak, ya saya bilang tidak rusak gitu loh. Karena prosesnya itu normal, Pak. Urutan kerja baterai itu pemantik, tik. Belum. Bukan, yang kedua cetek dulu. Nah, itu kalau tidak ada LPG ngetesnya enggak. Nah, itu nggak pakai LPG dulu ngetesnya, Pak. Iya. Tik, tag itu normal. Normal. Nggih. Lha iki tas enten LPG ne gak ketik krungu lewat tas dengan nah. Titik tag itu. Oh normal. Oke, permasalahan tinggal ini satu kan ini Apa terlalu panjang? enggak masalah sebenarnya. Yang penting prosedurnya Cuma regulator. kalau habis ganti ya rituale sikire diketok-ketok sikirnya itu. Oh, gitu, ya, Kepalanya itu sampai pelorannya terdengar lepas cik. Nah kalau saya masang baru, kalau selang panjang gini, Pak, temriki kalau buka saya tak ngawosno anginnya biar keluar ganti LPG. Kalau baru masang, kalau sudah lama insya Allah tidak ada masalah walaupun panjang. Kalau baru masang, Baru masang berarti udara dibuat di sini. Masuk apa enggak? Nggih. Jadi dipasti kalau buka di sini, saya buka di sini sampai bau LPG ya, resiko ya itu namanya. Tapi itu kalau jalurnya panjang dan melihat benar-benar regulator mau menjadi kerja. Saya tidak bisa dandani, tidak perlu dandani mau ini tek ya sudah. Kecuali tidak ada itu, tidak ada pemantik, tidak itik-itik atau tidak cetek. Ya ini urusan di sini. Tapi ini kalau ini nggak boleh salah, nah ini bukan kambing hitam, ini kambing putih ini. Insya Allah sudah selesai. Kulo kan ngetan. Iki ya apa sih ya? Ya. Malah sing apa? Ini sudah pakai promo poster. 500. Suka kok. Pena. Yang pakai 500 ribuan Miko itu, Pak ya. Malah. Padahal enak ya. Karena ini memakai membran, Pak. Iya, tahu. Lebih mahal sebenarnya, memang nggak ada memakai membran, lebih safety, lebih aman. Iya. Yang Niko itu namanya memakai magnet. Tapi sebenarnya prinsipnya sama, tapi intinya permasalahannya biasanya di sini aja. Nah, satu lagi lancar, teman-teman. Jadi kalau saya bilang nggak rusak ya nggak rusak. Kita tuh nggak bohong ya ke pelanggan. Apanya yang mau diperbaiki, mau jalan itu. Oke, itu saja teman-teman, permasalahan baterai terwasher karena problem di regulator insya Allah. Jadi buatan setelan angkat.
Teman-teman, ini saya tunjukkan ya. Inilah yang namanya model membran ya. Bentar. Model membran itu kalau tidak ngangkat ya harus makin dicekik. Walaupun ini ada booster ya, karena booster ini tidak terlalu menambah tekanan ya. Ini booster flow ya, flow. Ini saya contohkan. Kalau saya taruh di sini, berarti ini aliran kencang. Nanti tidak ngangkat teman-teman. Ya, saya buka ya kerannya. Tidak terjadi memantik. Begitu saya geser ke sini, dia akan memantik karena itu dicekik. Inilah sifatnya water heater model membran. Ya. Jadi kalau tekanan kurang ya teman-teman harus semakin mencekik aliran. Gitu. Saya buka tutup lagi. Ya. Kalau saya taruh di sini, tekanan kurang ya, belum sampai off loh ini ya. Atasnya di sini, di mana hidupnya itu tekanan yang sesuai dengan mesin ini. Itu aja yang disebut cara kerja memakai membran. Jadi kalau kurang tekanan ya harus dicekik. Ya Pak, teman-teman, ini juga saya tunjukkan. Katanya bapaknya sering Pak ya, Ya, sering lancar tiba-tiba enggak nyala gitu Bang ya. Nah, ini teman-teman. Kadang nyala, kadang tidak. Ini saya tunjukkan, insya Allah ini juga, ini ilmu juga bagi saya. Ini teman-teman, posisinya tabungnya ini pas keluarannya, cucupnya, dia lebih rendah. Miring ke kanan ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah, harusnya yang betul ini. Begini jadi peloran ini tidak mengunci. Nah, insya Allah inilah problemnya Pak. Nggak usah ganti dulu regulator ini. Nggak usah ganti dulu. Ya, ini saya baru juga nemukan ini. Ya, ini kita harus teliti ya, namanya menganalisa apa? Problem. Nah, ternyata ini juga ini menurut saya ini sangat pengaruh. Miring sekali teman-teman ya, karena ngikuti lantai dapur. Sawah ini Pak. Nah, kalau dibuat agak dangak ini udah sawah aman wis. Nggak perlu ganti dulu Pak. Percobaan pakai gini dulu. Ye. Itu aja teman-teman, ini juga baru tahu ini saya ini tadi mau pulang kok lihat lah ini miring sekali tadi teman-teman, miring ke arah sini, jadi peloran ini turun ke sini, akhirnya menutup. Oke, ini ilmu tambahan ini bapaknya ini pengusaha Glok apa bahasa Indonesia Pak? Aromanis. Nah, tadi lihat mesinnya sebentar Pak, lihat mesin Pak. Ini di depan. konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.